Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel saya. Oke, di video kali ini saya akan mencoba sharing atau membahas latihan skill based assessment yang minggu kemarin ya. Nah, ini di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara menyelesaikannya dengan Python ya. Ya, mungkin kemarin ada yang masih belum bisa coba untuk menonton video ini. Oke, yang pertama, question pertama adalah kita disuruh menentukan dari input, yaitu tiga buah input ya, tiga variabel, dan nanti kita disuruh menentukan apakah dari tiga inputan itu dapat membentuk segitiga siku-siku atau tidak. Nah, misalkan jika inputnya adalah 3, 4, 5, pasti outputnya adalah segitiga siku-siku, karena secara rumus Pythagoras itu kan memang menghasilkan siku-siku ya. Nah, kalau inputnya adalah 8, 18, 20, maka hasilnya adalah bukan segitiga siku-siku. Oke, jadi karena kita sudah tahu bagaimana polanya atau bagaimana angka-angka, tiga angka itu bisa menyimpulkan dia menjadi siku-siku atau tidak, itu kan dengan rumus Pythagoras. Nah, kita coba selesaikan atau kita coba pecahkan di Python. Oke, pertama yang perlu kita lakukan adalah menyediakan tempat untuk menyimpan variabel-variabel sisi dari segitiga. Nah, kita kan butuh 3 input. Maka kita coba, sebenarnya kalian bisa mendeklarasikan variabel, misalnya sisi 1 sama dengan int ya, pakai int. Mengapa pakai int? Karena tipenya integer ya. Karena kalau input hanya input, itu nanti dia menerima string. Misalnya kita tambahin tulisan sisi 1. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kita copy 3 kali. Nah, ini adalah variabel untuk menyimpan masing-masing sisi. Saya namain beda-beda ya, 1, 2, 3. Jadi ini nanti melakukan input 3 kali ya. Kita coba tes, kita run. Oke, jadi dia nanti akan menerima input user 3, 5, 7 misalnya. Oke, nah sekarang langkah selanjutnya, setelah kita berhasil membuat variabel untuk menyimpan sisi-sisinya, nah kita selanjutnya melakukan sesuatu nih, mengolah dari variabel-variabel ini bagaimana dia bisa menentukan dia itu siku-siku atau bukan. Oke, kalau rumus Pythagoras itu kan rumusnya sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat juga itu sama dengan sisi yang lain yang paling panjang yang dikuadratkan. Nah, maka dari itu kita perlu kita tidak bisa langsung, misalnya sisi 1 kuadrat ditambah sisi 2 kuadrat sama dengan sisi 3 kuadrat. Itu tidak bisa karena kita tidak tahu nih user nanti menginputkan angka terbesarnya itu yang di sisi 1 atau sisi 2 atau sisi 3. Nah, maka dari itu kita perlu mencari yang paling besar di antara 1, 2, dan 3. Kita bisa mencoba untuk mensortir atau mengurutkan dulu bilangan-bilangan yang sudah kita inputkan tadi. Nah, cara mensortirnya bagaimana? Sebenarnya kalau hanya mengandalkan variabel-variabel yang ada, kita perlu menggunakan misalnya logika if else ya. If ini maka ini, itu akan cukup lama untuk menentukan nilai maksimumnya. Nah, jika kita coba untuk menyimpannya ke dalam sebuah list, nah kita definisikan dulu wadah untuk menyimpan angka-angka ini dalam bentuk list seperti ini, misalnya sisi segitiga sama dengan list. Oke, semoga kalian masih ingat ya cara membuat list. Kemudian kita append ya, kita masukkan nilai-nilai dari variabel-variabel tadi. Sisi segitiga dot append. Nah, kita lakukan append sebanyak 3 kali. Pertama sisi 1 ya, kemudian sisi 2 dan sisi 3. Ini artinya kita memasukkan nilai sisi-sisinya ke variabel atau ke list sisi segitiga. Oke,
ini variabel kedua, sisi ketiga. Oke. Nah, setelah masuk ke dalam list, oke, kita lihat dulu nilai dari sisi segitiga ini, sisi segitiga. Oke. Nah, pertama kita harus memasukkan dulu misalnya 1, 3, dan 6. Oke. Dan ini 1, 3, dan 6 ini adalah nilai-nilai dari listnya atau isi dari list sisi segitiga. Bisa dilihat tanda ciri dari list itu dia mempunyai square bracket atau kurung siku. Oke. Berhubung sisi segitiga ini sudah memiliki nilai-nilai, ya sudah masuk nilainya, kita urutkan dengan cara mudah sekali, tinggal kita gunakan dot sort ya, yang sudah tersedia dari Python. Nah, kemudian kita keluarkan atau kita print nilai dari sisi segitiga itu. Setelah di sort, kita lihat dulu isinya. Atau begini saja, kita bandingkan nilai dari sisi segitiga sebelum di sort dan sesudah di sort. Oke, kita gunakan print sisi segitiga. Ini yang di atas yang belum disortir, dan yang bawah. Oke, saya gunakan print saja biar jelas. Sisi. Oke, ya. Yang pertama untuk menampilkan yang belum disort, dan setelah disort dia akan tampil di bawahnya. Oke, kita coba run ya. Setelah di run, kita tinggal inputkan nilainya. Kita coba sengaja untuk tidak urut ya. Apa yang terjadi? Oke, jadi yang pertama ini adalah yang versi pertama yang belum diurutkan, dan yang kedua adalah sudah diurutkan. Nah, sekarang kita jadi tahu nih lokasi pastinya, lokasi dari nilai terbesarnya itu pasti ada di indeks yang terakhir ya, karena setelah di sort pasti akan dimulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari yang terkecil ke yang terbesar, apa yang sudah kita lakukan adalah mengimplementasikan rumusnya ya. Kita implementasikan rumusnya. Kebetulan saya sudah siapkan di sini, jadi tidak perlu ngetik ulang. Oke. Nah, ini adalah rumus dari Pythagoras ya, dimana sisi segitiga indeks 0, sisi segitiga ini adalah list ya, karena list dia bisa dipanggil indeks per indeksnya. Indeks ke 0 kuadrat ditambah sisi segitiga indeks ke 1 kuadrat sama dengan sisi segitiga indeks ke 2 kuadrat. Nah, sisi segitiga indeks ke 0 ini adalah dia memanggil ke yang ini ya, ke 0. Jadi indeksnya itu kan dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2 ya, 0, 1, 2. Setelah kita implementasikan rumusnya. Nah, bagi kalian yang mungkin belum tahu, ini tanda star ya, tanda star 2 kali ini adalah pangkat ya, pangkat. Jadi sisi segitiga dengan indeks ke 0 dipangkatkan 2 ditambah sisi segitiga indeks ke 1 dipangkatkan 2, itu apakah sama dengan sisi segitiga indeks kedua pangkat 2. Nah, jangan lupa kita tambahkan if di sini. Nah, kondisi di sini kita akan membandingkan kondisi jika hasil perkalian yang ini, kuadratnya ini, apakah sama dengan kuadrat dari sisi terpanjangnya. Nah, kalau iya berarti dia adalah segitiga, maka kita print di sini, maksudnya segitiga siku ya. Oke, kita print di sini segitiga siku-siku. Sedangkan yang satunya else, jangan lupa di sini dikasih semikolon ya. Oke, print bukan siku-siku. Oke. Nah, setelah kita tulis, oke, coba perhatikan dulu. Ini adalah kondisi ya, yang di atas kondisi jika memenuhi persamaan di atas ya. Jika hasil perkalian dari dua sisi yang lebih kecil yang sudah dipangkatkan masing-masing, sudah dipangkatkan 2, itu sama dengan sisi yang paling panjang yang sudah dipangkatkan 2 ya. Kalian tahu ya rumus Pythagoras. Jika memenuhi itu, maka dia adalah segitiga siku. Else, jika tidak, maka dia bukan siku-siku. Oke, kita coba run. Oke, sisi 1 misalnya 5, kemudian sisi 2 13, sisi 3 12.
Oke, outputnya adalah segitiga siku-siku ya. Kalian mungkin sudah hafal ya, kalau 5, 12, 13 adalah segitiga siku-siku. Kita coba lagi yang lain, yang bukan siku-siku. Misalnya 5, 8, 1, itu pasti bukan siku-siku. Oke, bukan siku-siku. Oke, jadi saya rasa cukup ya. Hasilnya mungkin akan lebih rapi. Kita tidak perlu mengeprint ini ya, tidak perlu di print. Ini hanya untuk bantuan untuk proses pembuatannya saja. Nah, jadi yang perlu ditampilkan cukup hasilnya saja. Oke, kita coba lagi 3, 4, 5 ya, seperti di contoh tadi yang di soal. Oke, hasilnya adalah segitiga siku-siku.